Diabetes tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga kualitas hidup. Setiap 5 detik, satu orang meninggal akibat diabetes. Pada tahun 2021, 6,7 juta orang meninggal karena diabetes. Di Indonesia sendiri diprediksikan pada tahun 2045 akan ada 28,6 juta penderita diabetes. Mungkin Bapak dan Ibu atau keluarga dekat pernah merasakan dampak langsung dari penyakit ini. Diabetes tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga kualitas hidup. Dan bisa kena komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Tandanya bisa dari sering kesemutan, sering kencing, kencing berbusa, mata kabur, dan tubuh merasa lemas dan tidak berenergi. Namun kabar baiknya diabetes dapat dikendalikan dengan cara mengontrol gula darah agar terkendali. Salah satu caranya dengan pola hidup sehat atau bisa juga konsumsi obat-obatan yang tentunya aman untuk dikonsumsi. Pastikan pilih obat yang sudah teruji, memiliki sertifikat BPOM dan halal. Dan konsultasikan lebih lanjut ke dokter atau ahli kesehatan untuk membantu pengobatan agar maksimal. Sekarang kita baca beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat Yakona. Yang pertama, Dok, gimana sih cara cegah diabetes? Jadi untuk mencegah diabetes, kunci utamanya ada di gaya hidup sehat. Mulai dari jaga pola makan dengan memperbanyak sayur, buah, dan karbohidrat kompleks, serta hindari makanan manis. Aktif bergerak juga penting, olahraga rutin dan jangan kelamaan duduk. Kontrol berat badan dan gula darah, kurangi stres dengan aktivitas yang bikin rileks, tidur yang cukup, dan hindari rokok serta batasi alkohol. Terakhir, jangan lupa cek kesehatan secara berkala untuk membantu resiko dan ambil langkah pencegahan lebih awal. Pertanyaan yang kedua, Dok, saya sering kesemutan, kadar gula darah naik turun antara di 150 sampai 250. Itu gimana ya, Dok ya? Itu sudah bisa kita sebut diabetes, namun diperlukan tes lebih lanjut untuk memastikannya. Tetapi di sini sudah ada gejala-gejala yaitu kesemutan, gula darah juga tidak stabil, artinya memang gula darah tinggi, sehingga diperlukan segera konsultasi dengan dokter. Di samping itu, coba mulai perbaiki pola makan dan perbanyak aktivitas fisik. Semoga gula darahnya turun dan gejala kesemutannya semakin berkurang. Pertanyaan yang ketiga, Dok, saya sering kencing berbusa tapi tidak mengalami tanda diabetes. Apakah saya diabetes? Nah, itu sudah tanda diabetes ya. Sering kencing apalagi berbusa itu adalah reaksi ginjal bekerja lebih keras untuk mengeluarkan gula melalui urin. Jadi perlu diwaspadai dan mulailah melakukan pengecekan kadar gula darah secara berkala serta konsultasikan ke dokter. Pertanyaan keempat adalah, Dok, saya sudah konsumsi obat namun gula darah tetap tidak turun. Kenapa ya, Dok ya? Ayo, obat itu akan percuma loh jika tidak dibarengi dengan pola hidup sehat. Perumpamaannya ketika rumah terbakar akibat bermain api di dalam rumah dan sudah berhasil dipadamkan oleh air, tapi pemiliknya keras kepala, tidak kapok dan malah bermain api lagi. Nah, hasilnya terjadi kebakaran lagi kan? Nah, ini sama dengan tubuh, sudah diberikan pengobatan tapi tidak dirawat tubuhnya. Tetap mempertahankan pola hidup yang tidak sehat. Akhirnya sakit lagi dan kadar gula tetap naik. Jadi, kembali, selain rutin konsumsi obat juga harus dibarengi pola hidup yang sehat, perlahan pasti menunjukkan perubahan yang lebih baik. Pertanyaan yang kelima, Dok, gula darah saya 480, kemudian turun ke 230, sekarang naik lagi ke 260. Ini apakah normal dalam penyembuhan? Saya konsumsi obat dan rutin berolahraga. Badan saya lebih merasa bugar, tetapi gula darah turun naik, tidak stabil. Ini gimana ya, Dok ya? Dalam proses pengobatan, tubuh masih perlu proses untuk mengenali metabolisme atau cara kerja obat di dalam tubuh. Sehingga kinerja obat perlu waktu, namun jangan khawatir, selama hasilnya sudah menunjukkan ke arah yang baik, maka tetap konsisten minum obat dan menerapkan pola hidup sehat. Jika kadar gula masih belum stabil namun sudah menerapkan pola hidup sehat, maka dokter akan melakukan penyesuaian dosis obat. Pertanyaan yang keenam, Dok, ibu saya punya riwayat diabetes, apakah saya beresiko diabetes juga? Kalau kedua orang tua punya riwayat diabetes, anaknya memang punya resiko untuk terkena diabetes juga, terutama diabetes tipe 2. Faktor genetik bisa berperan, jadi penting buat kamu lebih waspada.
Tapi jangan khawatir, kamu bisa mengurangi resiko ini dengan menjalani gaya hidup sehat, jaga pola makan, rajin berolahraga, kontrol berat badan, dan rutin cek kadar gula darahmu. Dengan langkah pencegahan yang tepat, kamu bisa tetap sehat, menghindari diabetes meskipun ada riwayat keluarga. Pertanyaan yang ketujuh, sudah jaga pola makan tapi tetap diabetes. Kenapa ya dok ya? Meskipun sudah jaga pola makan, ada beberapa alasan kenapa kamu tetap bisa terkena diabetes. Bisa karena stres, kurang tidur, gaya hidup yang kurang aktif, bisa juga berkontribusi. Ada juga kondisi medis tertentu atau penggunaan obat-obatan yang bisa mempengaruhi kadar gula darah. Jadi, meski pola makanmu sudah sehat, faktor-faktor lain juga perlu diperhatikan untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Pertanyaan yang ke-8, Dok, memang benar begadang bisa meningkatkan resiko diabetes? Ya, benar banget ya. Begadang atau kurang tidur bisa meningkatkan resiko diabetes. Ketika kamu kurang tidur, tubuh jadi lebih resisten terhadap insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar gula darahmu. Akibatnya, gula darah bisa naik dan kalau ini terjadi terus-menerus, bisa berujung pada diabetes tipe 2. Selain itu, begadang juga sering bikin kita ngemil makanan yang tidak sehat, yang bisa memperburuk kondisi ini. Jadi, menjaga pola tidur yang cukup dan berkualitas itu penting untuk kesehatan, termasuk untuk mencegah diabetes. Pertanyaan yang ke-9, Dok, berapa target gula darah penderita diabetes supaya tidak terkena penyakit komplikasi diabetes? Komplikasi diabetes terjadi jika darahnya tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, target kadar gula darah pada penderita diabetes adalah kadar gula darah puasa antara 80 sampai 130 mg per desiliter, kadar gula darah sewaktu atau 2 jam setelah makan di bawah 180 mg per desiliter, dan HbA1c kurang dari 6,5%. Jadi, bukan berarti jika gula darahnya sekali sudah di bawah 130 dan tidak melakukan kontrol lagi. Jika seperti ini, bisa saja gula darahnya kembali tinggi dan komplikasi sangat mungkin terjadi. Jadi, komplikasi tidak akan terjadi jika gula darah terkontrol dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaan yang ke-10, Dok, apakah prediabetes menunjukkan gejala? Jika ada, bagaimana gejalanya? Seperti namanya, prediabetes itu kondisi sebelum betul-betul menjadi diabetes. Pada prinsipnya adalah ada kenaikan kadar gula darah, baik itu gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, ataupun HbA1c. Tapi meskipun naik, dia belum mencapai kadar gula yang menjadi batas diagnostik minimal dari diabetes. Diabetes fase awal itu seringnya tidak ada gejala. Jadi kalau tidak periksa ya tidak akan tahu, sehingga anjuran seperti medical check up, pemeriksaan rutin, deteksi gula darah sejak dini itu mendeteksi prediabetes. Karena secara teori, bila seseorang terdiagnosis masih dalam tahap prediabetes, meskipun gula darahnya sedikit naik, masih bisa kembali normal dengan mengontrol asupan gula ke dalam tubuh. Setelah menjawab beberapa pertanyaan tadi, diabetes itu tidak mengerikan dan berbahaya jika kita semua menerapkan pola hidup sehat. Pada dasarnya, diabetes juga tidak instan, tetapi bisa jadi pola hidup di masa muda mulai terasa dampak sakitnya di masa tua. Jadi, mumpung masih ada waktu, mulailah perhatikan pola makan dan pola yang sehat. Ingat, hidup sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan dan jangan sampai diabetes. Mulai konsumsi obat-obatan untuk membantu mengontrol gula darah dan memperbaiki kerusakan sel beta pankreas. Ingat, hiduplah sehat. Dan next, ada pertanyaan apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.